Apa kabar sahabat hebat? Tentunya selalu dalam kelimpahan dan keharmonisan ya. Merubah nasib kehidupan. Tentu saja kita pengen merubah nasib kita jauh lebih baik dari kondisi saat ini ya. Mungkin teman-teman ada yang mengalami masalah begini. Kegagalan dalam usaha, kegagalan dalam rumah tangga, kegagalan dalam studi, kegagalan dalam hal apapun. Saat teman-teman merasa hidupnya gagal, merasa hidupnya ini mengalami sebuah cobaan atau sebuah masalah dalam hidupnya. Nah, apa yang terlintas dalam pikiran? Pasti bilang nasibku kurang baik, nasibku nggak seberuntung mereka, nasibku nggak seberuntung dia. Nah, disitulah kenapa kita harus merubah nasib kita. Nasib kita ini kita yang menentukan, bukan orang lain. Mau nggak mau, kita harus bangkit dari apa yang namanya kegagalan dalam hal apapun itu. Kita harus merubahnya. Kita harus berpikir bagaimana kita meningkatkan. Misalkan gini, kita punya usaha. Nah, usaha kita ini sudah berjalan, namun ada penurunan atau memang dari dulu stagnan di situ. Kita harus merubahnya. Karena apa? Perkembangan itu kita harus mengikuti. Mungkin teman-teman menganggap sesuatu yang menjadi hambatan itu adalah sebuah masalah. Kalau teman-teman menganggap itu adalah masalah, bisa jadi kita lari atau kita menghindarinya atau kita diam saja meratapi apa yang sudah terjadi dengan kita. Itu kalau kita masih menganggap itu sebuah masalah. Namun kita harus merubahnya. Kita rubah kata masalah dan pengertian masalah itu menjadi tantangan. Dengan kita merubahnya, otomatis apa? Kalau yang namanya tantangan itu justru tidak membuat kita lantas menyerah. Kita akan selalu menyelesaikannya. Dan begitu nanti apa ya yang menjadi tantangan kita sudah diselesaikan dan muncul tantangan baru, kita akan berusaha menyelesaikannya lagi. Tapi kalau itu sebuah masalah, kita tetap menganggapnya masalah, kita justru akan berhenti di situ. Kebanyakan seperti itu. Karena yaitu tadi, kita bakal lari, kita bakal berdiam diri, kita bakal meratapi apa yang terjadi, terus yang ada kita mengalami sebuah tekanan dalam diri sendiri. Nah, kita harus bangkit. Bangkitnya bagaimana? Ya kita berusaha. Dari hal kecil kita mulai dulu untuk merubah. Contohnya begini. Misal kita pengen melakukan perubahan dalam hidup kita. Kita kerja di sebuah perusahaan dan perusahaan itu ternyata orang-orangnya nggak saling support. Dan kita sebenarnya punya target untuk resign dari situ kapan. Saat kita menunggu waktu yang tepat untuk resign, kita mau nggak mau harus mempersiapkan segala sesuatunya. Kita mau mandiri atau kita mencari perusahaan baru untuk kita tetap bekerja atau bagaimana, itu terserah kita. Jadi kita yang menentukan nasib kita, bukan perusahaan tempat kita bekerja. Kalau toh di situ sudah tidak nyaman, kita persiapkan. Apapun yang ingin kita jalankan. Kita tidak perlu menunggu kapan kita siap, tapi kita mulai dulu. Dan semua itu akan dipersiapkan. Jadi kalau kita menunggu kapan kita siap, ya kita nggak akan pernah siap. Contoh, kita pengen bikin sebuah konten, sebuah channel YouTube. Kita dengan alasan, aku belum punya kamera yang bagus, belum punya alat yang canggih, belum ada laptop untuk editing. Ya, selamanya kita akan seperti itu. Nunggu kapan? Kapan kita akan memulai sesuatu? Karena dengan kita memulai sesuatu, itu kita sudah merubah nasib kita. Kita sudah berusaha merubah kehidupan kita. Jadi teman-teman yang mungkin saat ini dalam sebuah masalah, dalam sebuah tantangan-tantangan itu tadi, lakukan begini. Akui bahwa masalah itu ada, tantangan itu ada. Dan niatkan pada diri kita bahwa kita akan menyelesaikan semua tantangan tersebut. Ibarat begini, sebuah kegagalan itu sebenarnya bukan sebuah kegagalan. Karena apa? Seperti besi, untuk menjadi pedang yang tajam itu harus dipanaskan, harus ditempa. Ya begitu juga mental kita bagaimana? Kita akan menyerah atau kita akan pasrah atau kita putus asa terus mengakhiri semuanya dengan jalan yang konyol, atau kita melawannya, kita merubahnya, cari jalan lain, jangan ngikutin jalan orang yang sudah biasa, kita tempuh dengan jalan yang lain. Begitu sudah ketemu, ya tingkatkan lagi apa yang menjadi tujuan kita. Bangkit, tunjukkan kepada orang lain bahwa kita ini bisa dan kita ini orang yang kuat, orang yang mampu mengatasi segala tantangan, apapun itu tantangannya, termasuk masalah pribadi. Akui itu ada dan lepaskan, jangan dipendam.
saat kita pendam, itu akan menjadi sebuah tantangan-tantangan baru yang belum tentu kita akan sanggup. Karena apa? Kita menampungnya terus, dan itu akan menjadi yang namanya bank masalah. Saat bank masalah itu udah terkumpul, kita udah nggak muat untuk menyimpannya, ya meledak isi kepala. Jadi kita perlu mengakui dan kita perlu menyelesaikan setiap tantangan apapun itu. Diskusikan dengan diri sendiri. Banyak orang bilang musuh terbesar kita adalah diri sendiri. Itu hal yang konyol, itu hal yang salah. Karena apa? Siapa yang lebih mengerti diri kita selain diri kita sendiri? Mungkin nanti di video lain kita buat yang namanya sesi interpart, yang bagian diri kita yang kita bisa ajak komunikasi dan kita bisa melakukan diskusi di situ. Ini begini harus bagaimana? Jadi kita nggak buntu. Oke? Sukses berlimpah.